Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Kami habiskan sepasang video dengan nama Amin. Dalam video ini mari kita lihat bagaimana mereka bereaksi. Sekarang agar mengerti apa yang terjadi dengan sebuah amin, mari kita belajar satu fakta. Mari kita lihat etilamin. Ini nama lazimnya secara jelas akan menjadi sebuah dua rantai karbon, sehingga bagian etil tersambung pada sebuah nitrogen. Jadi itu adalah bagian amin. Kemudian nitrogen akan memiliki dua ikatan lainnya, dua hidrogen seperti itu. Dan jika Anda lihat tabel periodik, jadi ini adalah tabel periodik di sini. Anda dapat melihat nitrogen dalam kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut grup 15, tapi kita akan menolak transisi untuk logam sekarang. Jadi itu memiliki 5 elektron valensi. Ketika kamu melihat tekanan di sini, kamu hanya melihat 3 elektron valensi akan menjadi 2 lebih. Mereka menjadi sepasangan satu-satu seperti itu. Ketika Anda juga melihat tabel periodik, Anda juga melihat nitrogen yang merupakan elektron negatif. Kenyataannya hanya beberapa elemen yang lebih elektronegatif. Tapi ingat, elektronegatif adalah bagaimana kebanyakan apakah itu lebih mirip elektron Hawke, jadi itu lebih negatif daripada karbon. Itu adalah karbon yang sebenarnya dan jalan elektronegatif daripada hidrogen. Dan jika Anda bandingkan itu, tidak hanya memiliki satu-satunya elektron-elektron di sini, tapi juga akan menuju Hawke. Izinkan saya kerjakan itu dalam warna berbeda. Itu juga akan Hawke ini elektron orange sisi dari ikatan lain. Jadi seperti yang kita tahu, percaya terhadap karbon di sekitar, terhadap karbon di lainnya, sekitar sini dua hidrogen, sekitar sini. Kita belum menggambar semua hal, tapi elektron negatif lebih dari segalanya yang terikat. Jadi hal tersebut juga akan menarik elektron-elektron yang akan memiliki sebagian muatan negatif. Biarkan saya membuatnya dengan jelas. Ini bagian muatan negatif di sana, karbon di sana, sebagian muatan negatif yaitu pada nitrogen itu sendiri. Dan kamu akan memiliki bagian positif dari karbon dan hidrogen, khususnya pada hidrogen. Dan sekarang kita bicara tentang muatan dari itu, karena kutub tersebut sesungguhnya akan memberi alasan tingkatan dari pencairan dan poin rebusan. Anda dapat bayangkan amin merupakan solusi dari amin lainnya. Pada dasarnya mereka akan ditarik melalui tipe dari hidrogen ini, tipe yang mengikat sebagian dari bagian negatif, nitrogen negatif pergi untuk menarik sebagian hidrogen positif dari amin lainnya. Sekarang bentukan hidrogen untuk sebuah amin tidak akan kuat katakanlah air dan alkohol, karena air dan alkohol termasuk oksigen, dan oksigen meskipun elektronegatif daripada nitrogen, jadi bagian yang lebih kuat. Jadi kenapa hidrogen mengikat lebih kuat? Dalam hal ini memiliki oksigen di dalamnya seperti alkohol dan air. Sekarang dengan yang dikatakan, mari berpikir tentang bagaimana kemungkinan reaksi. Saya memiliki satu-satunya pasangan di sini. Saya juga memiliki bagian yang bermuatan negatif karena elektron negatif yang lebih terlihat seperti kita memiliki banyak aksi negatif di sekeliling nitrogen di sana. Dan karena itu mungkin akan memberikan seperti elektron jauh, mungkin memberi hidrogen yang dari hal lain, dan faktanya kasus dengan amin. Jadi pada umumnya biarkan saya menulis ini adalah etilamin di sekitar sini, merupakan latihan kita memberi nama. Etilamin adalah nama biasa, jadi kita baru saja menamakan kelompok etil diikatkan pada sebuah amin. Dan secara jelas ini merupakan amin utama, hanya diikatkan pada sebuah karbon di sini, tapi dalam hal ini sebuah amin seperti ini pada dasarnya di luar dari sebuah fungsi yang akan kita lihat, di luar semua fungsi kelompok netral yang kita lihat, karena kita baru saja mendeskripsikannya, karena itu memiliki muatan negatif dan memiliki satu-satunya pasangan nitrogen yang bagus, elektronegatif, dan pada dasarnya paling dasar. Dan ini tidak hanya etilamin, semua amin ini izinkan saya menggambarnya. Amin yang paling dasar dari fungsi kelompok netral secara jelas sesuatu seperti sebuah anion hidroksida itu memiliki sebuah muatan negatif, itu akan menarik proton lebih banyak. Tetapi yang satu ini sangat bagus, pertimbangannya netral, jadi memang dasar, dan akan kita katakan bahwa sebuah dugaan yang berhubungan itu juga nukleofilik. Dan jika hanya sebagai pengingat, ketika orang membicarakan dasarnya,
Mereka berbicara tentang seberapa banyak sesuatu yang ingin diberikan sejauh elektron-elektron, atau seberapa banyak ingin mengambil proton-proton. Ketika kamu berkata tentang nucleophilicity atau seberapa bagusnya suatu nukleofil, berarti seberapa bagus Anda memberi elektron, atau pada dasarnya seberapa bagus Anda ditarik untuk proton atau memberi elektron. Dan juga ketika kamu berbicara tentang dasar, Anda berbicara tentang termodinamik. Ketika Anda berbicara nucleophilicity, Anda berbicara tentang sebuah isi kinetik. Seberapa bagus itu berinteraksi, dasarnya menceritakan Anda seberapa stabil atau pertama kali berinteraksi. Jadi diberikan pada sebuah nukleofil. Anda dapat membayangkan, saya pikir Anda lihat dari mana pergi dengan ini. Jangan saya menggambar etilamin lagi. Etilamin saya akan menggambarkan itu dalam sedikit simpler. Jadi izinkan menggambar hidrogen seperti itu, kemudian pasangan satunya. Mari kita berpikir tentang kemungkinan yang terjadi jika kita memiliki solusi dari etilamin. Jika kita memiliki etilamin dan dicampur beberapa bromoetan, sehingga 1-2 karbon terdapat di sana, izinkan saya menggambar kelompok bromo. Dan kemungkinan tidak akan jelas cara saya menggambar ini bromoetan di sini. Izinkan saya menggambar ini bromoetan ini. Tapi saya pikir itu akan jelas jika saya gambar karbon ini di sini, jika saya gambar 2 hidrogen lainnya yang mana selengkapnya di sana, sehingga 1 hidrogen di sana, kemudian kamu memiliki hidrogen lainnya di sini, dan kamu memiliki nukleofil yang bagus dalam etilamin. Jadi Anda pikir apa yang akan terjadi? Ya, saya juga memiliki sebuah peninggalan kelompok yang bagus. Jadi Anda lihat saya berbicara bahasa dari reaksi SN2, semuanya saya biasa bicara bahasa dari nukleofilik. Reaksi substitusi, saya akan memiliki hubungan SN2 karena memiliki karbon utama di sini. Baiknya meninggalkan grup nukleofil bagus jika ini merupakan kedua, terutama ini sebuah karbon tertier. Kemudian saya berpikir SN1, kemudian saya akan berkata kemungkinan membolak-balik sendiri, tapi dalam sebuah SN2 kita akan memiliki nukleofil akan menyerang, akan memberikan elektron itu sendiri, jadi itu memberikan elektron pada karbon. Dan secara serentak sejak elektron ini menuju ke arah sedikit positif, bagian karbon positif, di sini bromin dapat mengambil elektron karbon. Pada akhirnya kita akan mengalami reaksi SN2. Ini adalah reaksi SN2, kemudian setelah itu selesai, bromin akan pergi mengambil elektron ini, masih memiliki 1 di sekelilingnya. Itu masih memiliki 1 dan sesungguhnya memiliki 6 elektron lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron valensi untuk bromin. Sekarang untuk memiliki 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekarang itu 8, baru saja mengambil 1 dari sini, itu dapat sebuah elektron memiliki muatan negatif. Sekarang izinkan saya menggambar bagian ini di sini. Jadi kita memiliki karbon ini, karbon itu, hidrogen itu melekat. Izinkan saya gambar seperti itu, hidrogen melekat seperti itu, hidrogen lainnya di belakang diikat pada karbon lainnya di atas sini. Sebuah CH3 sungguhan. Itu memiliki 3 hidrogen selengkapnya dan sekarang etilamin sudah diikatkan pada itu. Izinkan saya menggambar itu. Jadi nitrogen itu diikatkan pada 1-2 karbon seperti itu, dan kemudian memiliki hidrogen, kemudian kamu memiliki elektron yang masih dengan nitrogen, dan kemudian elektron magenta ini telah diberikan pada karbon seperti itu, dan sejak nitrogen memberikan sebuah elektron, itu sekarang memiliki muatan positif. Jadi ketika kamu berpikir tentang 2 molekul, molekul ini sekarang bermuatan positif. Sekarang molekul ini bermuatan negatif. Jadi pada dasarnya mereka akan menjadi ion yang setiap ditarik yang lainnya, pada dasarnya kita dibentuk sebuah garam. Ini akan disebut, dari ini menarik di sini. Sedikitnya dari sebuah perspektif nama, Anda memiliki 2 kelompok etil. Mungkin saja itu tidak jelas sepenuhnya. Kamu memiliki 1-2 karbon di sini, kemudian kamu memiliki 1-2 karbon lainnya di sana. Kita dapat menggambar ulang, kita dapat tulis ulang memiliki NH2. Kemudian kita memiliki 2 karbon, kemudian 2 karbon lainnya seperti itu. Jadi kita dapat menyebutnya di etil. Kita memiliki 1 etil, 2 etil, jadi ini di etil. Izinkan saya menggambar ini, izinkan saya kerjakan dalam warna yang berbeda.
Jadi kalau memiliki sebuah kelompok tepat di sana, sebuah kelompok etil di sana, kita sebut ini nama yang biasa itu dietil. Ketika mungkin menyebut dietilamin, tapi itu bukan amonia atau bukan amonia jadi-jadian lagi, ini merupakan amoniuk jadi-jadian. Jadi sekarang bermuatan positif, nitrogen sekarang memiliki 4 ikatan. Ini jadi dietilamonium. Dietilamonium adalah molekul di sini. Dan jika kamu melihat itu sebagai garam dan sebuah garam hanya sebuah ion, baik saya tidak ingin menuju definisi lengkap sebuah garam, tapi Anda melihat sebagai sebuah garam karena sebuah ion terikat molekul di mana satu molekul adalah dietilamonium, satu lainnya akan menjadi bromin. Ini anion bromid sebelah sini, Anda selalu jadwalkan kation pertama bermuatan positif pertama. Ini bromid dietilamonium yang mana kita dapat membentuk reaksi SN2 antara etilamin atau etilamin dan bromoetan. Sekarang kita dapat lihat langkah-langkahnya di sini. Jika kita memiliki 1 ton dari etilamin mengapung di sekitarnya, kita memiliki sebuah kelebihan. Ketika memiliki lebih daripada itu, kita memiliki di sekitarnya memiliki 1 ton etilamin mengapung di sekitar. Izinkan saya gambarkan beberapa etilamin. Kita memiliki 1 ton etilamin mengapung di sekitar situ, mungkin akan mengambil 1 dari hidrogen dari dietilamonium di sekelilingnya. Jadi Anda dapat bayangkan sebuah situasi di mana itu diambil sebuah hidrogen, pada dasarnya memberikan elektron pada hidrogen, dan kemudian hidrogen itu adalah elektron yang dapat diambil kembali oleh nitrogen. Dan akan saya gambarkan ini sebagai keseimbangan karena itu tidak benar-benar lebih banyak seperti hal lain yang membawa elektron mereka daripada mereka dapat pergi dan mengambil elektron kembali. Jadi itu merupakan reaksi yang dapat dibalik. Tapi jika terjadi kemudian mereka ini benar-benar di sekeliling kemudian terlihat seperti ini, Anda memiliki kelompok etil dikatakan sebuah nitrogen tidak hanya memiliki 1 hidrogen di atasnya. Izinkan saya gambar seperti itu. Sebuah nitrogen hanya memiliki 1 hidrogen, kemudian dia terikat etil lain di kelompok sekitar sana. Dan sekarang kita memilikinya, kelihatannya sebuah elektron berada di sana, dia memiliki satu-satunya pasangan. Jadi dia itu membawa seperti terlihat oker kuning semacamnya, warna kuning hijau, membawa kembali hidrogen. Dan sekarang ini netral, memiliki sebuah elektron kembali. Jadi sekarang ini dietil amonia. Pada dasarnya tidak, maafkan saya, itu tidak akan menjadi dietil amonia. Ini akan menjadi dietilamin. Maafkan saya tentang itu, izinkan saya menghapusnya. Itu akan menjadi dietilamin. Ini akan menjadi amonia. Amonia hanya NH, izinkan saya gambarkan seperti itu. Amonia hanya untuk menjelaskan hal mengapa otak saya menceritakan amonia, kemudian amonium ini memberikan 1 dari elektron-elektron pada sebuah hidrogen proton. Anda memiliki muatan positif. Sekarang, kapan Anda memberi nama sebenarnya? Ketika itu semacam amonium jadi-jadian, Anda katakan dietilamonium, dan kemudian otakku berkata, sekarang kita memiliki hidrogen. Saya pergi kembali kepada amonia, jadi saya katakan dietil amonia, tapi itu salah. Secara jelas itu sekarang sebuah amin. Jadi itu seperti biasanya memberi nama untuk amin, dan kita kembali pada dietilamin, dan kemudian mereka ada di sini akan menuju etilamonium. Maaf atas semua yang membingungkan. Jadi mereka ini di sekeliling adalah sebuah nitrogen, 2 hidrogen, kelompok etil, dan kemudian ia mengambil hidrogen lainnya. Jadi di sini. Jadi dia memiliki muatan positif sejak memberikan elektron di sana. Jadi sekarang dia adalah etil amonium. Tapi ini dapat dibalik di sini. Tetapi apa yang dapat Anda lihat, reaksi SN2 ini kita pada dasarnya dapat mendapatkan 1 dari hidrogen-hidrogen ini. Substitusi itu dengan kelompok etil lainnya, kita pergi dari amin utama, diikatkan pada 1 karbon untuk memiliki amin 2, menuju reaksi SN2 ini terikat pada 2 karbon. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.